Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevi Rajahira Sofagalip dengan NIM 2513026 dari kelas SIB 1B. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang diksi, khususnya bagaimana memilih kata yang tepat, membedakan kata baku dan tidak baku, serta memahami istilah serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, sini pertama ada diksi. Diksi itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemilihan kata dalam berbicara atau menulis. Secara lebih spesifik, diksi berkaitan dengan cara seseorang memilih kata-kata untuk menyampaikan suatu pesan, emosi, atau gagasan kepada audiensnya. Kata yang digunakan dalam sebuah komunikasi itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menciptakan suasana, menunjukkan sikap, dan membentuk persepsi audiens terhadap pembicara atau penulis. Nah, pemilihan kata yang tepat ini tuh juga penting dalam komunikasi karena itu mempengaruhi pemahaman audiens, membangun kredibilitas, dan meningkatkan efektivitas pesan. Diksi yang tepat juga dapat menciptakan kesan emosional dan mengekspresikan gaya atau kepribadian pembicara. Selanjutnya, jenis diksi ada 3 yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu ada kata baku, kata tidak baku, dan istilah serapan. Yang pertama di kata baku. Kata baku itu merupakan kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam KBBI dan PUEDI. Kata baku itu juga digunakan dalam berbagai konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, sesuai dengan kaidah EYD. Yang kedua, umumnya digunakan dalam dokumen resmi, pendidikan, dan media massa. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa slang. Nah, penggunaan kata baku itu penting karena memudahkan komunikasi dalam konteks formal, meningkatkan profesionalisme, dan mencegah kesalahpahaman. Dengan kata baku juga, pesan itu menjadi lebih jelas, standar, dan dapat dipahami oleh semua orang. Nah, lalu menurut Sugihastuti dan Siti Saudah tahun 2018, kata baku ini berfungsi menyatukan penutur, memberi kekhasan pada bahasa Indonesia, menunjukkan kewibawaan pemakai, dan menjadi acuan untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa. Lalu yang kedua, selanjutnya itu kata tidak baku. Nah, kata ini itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu juga sering digunakan itu biasanya itu dalam percakapan sehari-hari, konteks informal, atau dalam karya sastra untuk menciptakan kesan khas tertentu. Penggunaan ini itu juga cenderung lebih fleksibel, tetapi tidak dianjurkan dalam situasi resmi. Ciri-cirinya itu ada 3. Pertama, tidak sesuai dengan EYD. Yang kedua, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan konteks informal. Lalu yang terakhir, dipengaruhi oleh bahasa daerah, slang, atau kebiasaan lokal. Nah, kata itu juga umumnya tuh disebabkan oleh pengaruh dialek daerah, kurangnya pemahaman kaidah bahasa, kebiasaan berbahasa, informal di media sosial, serta kesalahan pengucapan yang terus diulang. Nah, ini selanjutnya yaitu pentingnya penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, pertama ini ada mempermudah komunikasi dalam konteks formal. Dalam situasi formal itu kan biasanya seperti dalam dunia akademik, bisnis, pemerintahan, dan media massa, penggunaan kata baku mempermudah pemahaman dan mengurangi risiko salah pengertian. Kata baku ini tuh memiliki standar yang jelas dan diakui secara luas sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme. Penggunaan kata baku dalam komunikasi formal seperti surat resmi, laporan, dan dokumen lainnya itu dapat meningkatkan citra profesionalisme dan kredibilitas seseorang atau organisasi. Menggunakan kata baku itu juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki penguasaan yang baik terhadap bahasa Indonesia dan peduli terhadap detail. Lalu yang ketiga yaitu menghindari kesalahpahaman. Nah, kata tidak baku itu kan bisa menyebabkan kesalahpahaman, terutama jika digunakan dalam konteks formal atau di hadapan audiens yang tidak terbiasa dengan istilah tersebut. Dengan menggunakan kata baku
yaitu menciptakan keakraban. Nah, dalam percakapan santai atau interaksi di media sosial, penggunaan kata tidak baku itu kan dapat menciptakan sesuatu yang lebih akrab dan rileks. Kata-kata ini tuh juga membantu membangun hubungan personal dan mempererat ikatan diri dengan lawan bicara. Lalu selanjutnya itu yang kelima, yaitu memperkaya kosakata. Nah, kata tidak baku ini, terutama yang berasal dari bahasa daerah, dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata ini seringkali memiliki nuansa makna yang unik dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh kata baku. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu menghasilkan karya sastra yang ekspresif. Nah, dalam karya sastra ini, seperti puisi, novel, atau drama, penggunaan kata tidak baku dapat menciptakan efek estetik tertentu seperti kesan akrab, humoris, atau ironis. Nah, kata-kata itu juga dapat digunakan untuk menggambarkan karakter atau latar belakang sosial tokoh dalam cerita. Lalu selanjutnya, yaitu cara membedakan kata baku dan kata tidak baku. Nah, melihat tingkat keformalannya, kesesuaiannya dengan aturan tata bahasa, serta memastikan bahwa kata tersebut tercantum dalam sumber resmi seperti KBBI. Nah, ini adalah merupakan contoh kata baku dan tidak baku. Misalnya seperti izin. Izin dia itu menggunakan Z. Nah, itu tuh tidak baku. Yang baku yaitu menggunakan Z. Lalu selanjutnya karena itu tidak baku. Yang baku yaitu karena. Lalu juga ada cuman. Dan cuman itu dia tidak baku. Yang baku yaitu cuma tanpa N, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu istilah serapan. Nah, kata serapan ini tuh dapat didefinisikan sebagai kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan diterima penggunaannya secara umum. Dalam melakukan penyerapan, bahasa Indonesia itu memiliki beberapa cara, mulai dari adopsi, kemudian adaptasi, dan pungutan atau terjemahan. Nah, kehadiran kata serapan dalam bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi penting, seperti memperkaya kosakata bahasa Indonesia, memenuhi kebutuhan penamaan konsep atau benda baru, memperlancar komunikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu istilah serapan itu juga memiliki faktor yang mempengaruhi penyerapan kata asing, seperti kebutuhan akan istilah baru untuk konsep atau teknologi yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, interaksi budaya dan perdagangan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh media massa dan industri hiburan. Lalu selanjutnya jenis-jenis kata serapan. Yang pertama ada kata serapan adopsi. Itu merupakan jenis kata serapan yang diambil secara utuh dari bahasa asalnya tanpa mengalami perubahan ejaan, pengucapan maupun penulisan. Proses adopsi ini tuh biasanya terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyampaikan konsep atau teknologi baru yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini beberapa karakteristik serapan adopsi, yaitu bentuk dan pengucapan semuanya itu persis dengan bahasa asalnya. Lalu dia itu biasanya digunakan untuk istilah-istilah teknis atau ilmiah dan sering ditemukan dalam bidang teknologi, sains, dan budaya. Contohnya seperti internet. Nah, dia itu sama menjadi internet, dari radar menjadi radar, dan seperti ada di situ. Lalu yang kedua yaitu kata serapan adaptasi. Nah, kata serapan adaptasi ini adalah kata yang diserap dari bahasa asing dengan melakukan penyesuaian ejaan, pengucapan, atau penulisan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses adaptasi itu bertujuan untuk memudahkan pengucapan dan penulisan kata tersebut bagi penutur bahasa Indonesia. Karakteristiknya yaitu mengalami perubahan ejaan atau pelafalan untuk menyesuaikan dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Lalu struktur kata disesuaikan dengan aturan morfologi bahasa Indonesia dan lebih mudah diucapkan dan ditulis oleh penutur bahasa Indonesia. Contohnya seperti komputer. Komputer itu berasal dari computer. Lalu televisi itu berasal dari television, restoran dari restoran, kamera menjadi kamera, dia menggunakan huruf C. Lalu selanjutnya itu kata serapan terjemahan.
Nah, ini tuh dikenal juga sebagai kata serapan pungutan. Adalah kata yang diserap dengan cara menerjemahkan konsep atau makna dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Proses ini tuh juga menghasilkan kata baru dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan kata aslinya dalam bahasa asing. Karakteristiknya yaitu makna atau konsep dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk kata berbeda dari bahasa asalnya, tetapi memiliki arti yang sama dan sering digunakan untuk menciptakan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti unduh. Unduh itu berasal dari kata download. Lalu unggah itu berasal dari kata upload. Laman berasal dari page. Perangkat lunak berasal dari kata software. Lalu yang keempat yaitu kata serapan kreasi. Nah, kata serapan ini itu merupakan jenis kata serapan yang diciptakan dengan mengambil konsep dari bahasa asing, namun mengkreasikan kata baru dalam bahasa Indonesia yang mungkin memiliki jumlah kata yang lebih banyak atau lebih sedikit dari kata asalnya. Proses ini juga melibatkan kreativitas dalam menciptakan istilah baru yang sesuai dengan konteks dan budaya Indonesia. Karakteristiknya yaitu mengambil konsep dari bahasa asing tetapi menciptakan kata baru dalam bahasa Indonesia. Jumlah kata bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit dari kata aslinya, dan seringkali lebih deskriptif atau lebih sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Contohnya seperti telepon genggam. Telepon genggam itu berasal dari kata mobile phone. Lalu saluran siaga itu berasal dari kata hotline. Pemangku kepentingan berasal dari kata stakeholder. Warganet dan kata netizen. Daring berasal dari kata online. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu proses penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Ini tuh gak terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan dan pertimbangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan kata asing antara lain yaitu kebutuhan akan istilah baru untuk konsep atau teknologi yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu pengaruh global besar dan perkembangan teknologi informasi, interaksi budaya dan perdagangan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh media massa dan industri hiburan. Lalu selanjutnya itu ada dampak positif kata serapan. Nah, dampaknya yaitu memperkaya kosakata, memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan fleksibilitas bahasa, memudahkan komunikasi internasional dan memperkuat identitas nasional. Lalu ada tantangannya yaitu tantangan dalam penggunaan kata serapan yaitu risiko penggunaan berlebihan, kesulitan dalam standarisasi, potensi kesalahpahaman, resistensi dari tulis bahasa dan kesulitan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada peran lembaga bahasa dalam pengembangan kata serapan. Nah, ini tuh yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Lembaga bahasa melakukan penelitian untuk mengetahui kata-kata baru apa saja yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia, terutama yang muncul dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan atau budaya global. Dan dari hasil penelitian ini, lembaga itu kemudian mengembangkan bentuk kata serapan yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu standarisasi. Nah, tidak semua kata asing itu dapat langsung digunakan begitu saja ya. Lembaga bahasa ini itu juga menetapkan bentuk baku agar suatu kata serapan memiliki ejaan dan pelafalan yang seragam. Jadi masyarakat tidak lagi menggunakan bentuk yang berbeda-beda untuk satu istilah. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan kamus. Nah, setelah kata serapan tadi itu melalui proses penelitian dan standarisasi, kata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kamus resmi seperti KBBI. Dan begitu, masyarakat memiliki rujukan yang pasti ketika ingin mengetahui arti, ejaan, atau penggunaannya. Lalu yang keempat yaitu sosialisasi. Nah, lembaga bahasa itu juga berperan dalam mensosialisasikan kata serapan yang sudah ditetapkan. Sosialisasi ini itu dilakukan melalui pelatihan, seminar, media massa dan publikasi pedoman kebahasaan agar masyarakat dapat menerapkannya secara tepat dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam konteks formal. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima merupakan konsultasi. Nah, lembaga bahasa kan dia sudah menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat, instansi maupun lembaga pendidikan yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi terkait kata serapan. Melalui pelayanan ini, penggunaan bahasa itu dapat dikawal agar tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi, secara keseluruhan, lembaga bahasa ini memiliki peran penting untuk memastikan kata serapan dapat digunakan secara benar, seragam, dan tetap menjaga identitas bahasa Indonesia di tengah perkembangan global. Lalu, kita sudah sampai yang terakhir. Ini kesimpulannya, yaitu penggunaan diksi yang tepat menuntut kemampuan menyesuaikan kata dengan konteks
konteks, tujuan, dan audiens. Bagi mahasiswa, ketepatan memilih kata berperan besar dalam penyusunan tugas, presentasi, dan diskusi agar pesan tersampaikan jelas dan profesional. Karena itu, keterampilan memilih diksi menjadi bagian penting dari keberhasilan akademik di komunitas. Jadi ya sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.